ya teman-teman, text learning system begitu. Sebelumnya, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, jadi pada malam hari ini, untuk sesi pertama, kita akan belajar mengenai operasional EBUPOD PPH 21 dan unifikasi adaptasi korteks. Jadi kita tidak akan membahas lebih detailnya mengenai PPH 21 dan juga unifikasi, tapi kita akan belajar bagaimana praktiknya nanti menggunakan korteks gitu. Dan juga untuk kelas hari ini nanti teman-teman untuk praktiknya tidak harus mengikutinya hari ini karena nanti teman-teman bisa belajar secara mandiri karena untuk akses TLS-nya sendiri kita berikan waktu selama 1 bulan seperti itu. Jadi untuk yang pertama kita akan melihat pembaruan apa aja yang ada di EBUPOD PPH 21 dan juga unifikasi. Oke, untuk materi pembahasan kita pada malam hari ini, kita akan belajar mengenai pembaruan apa aja yang ada di EBUPOD PPH 21 dan juga unifikasi, kemudian jenis bukti potong PPH 21, kemudian jenis bukti potong PPH unifikasi, kemudian batas setor dan juga lapor, sampai dengan praktik operasional EBUPOD PPH 21 dan juga unifikasi, sampai dengan SPT masa PPH 21 dan juga unifikasi. Nah, sebelumnya saya mau tanya sama teman-teman semua, di sini sudah ada yang pernah menggunakan atau membuat bukti potong menggunakan Cortex? Mungkin kalau sudah ada yang pernah atau belum bisa diketikkan di kolom chat ya. Oke, sudah ada yang pernah ya. Sudah ada yang pernah belajar juga. Ada yang sudah pernah ketika magang. Oke, jadi yang sudah pernah belajar kita refresh aja gitu ya. Tapi yang belum, nah ini pengetahuan baru buat teman-teman semua yang belum pernah praktik menggunakan bupotnya Cortex gitu ya. Jadi kita hari ini akan belajar gitu. Bupot belum, tapi untuk pelaporan PP 21 menggunakan Cortex sudah. Oke. Oke, nah yang sudah pernah saya mau tanya sama teman-teman semua di sini sebelum masuk ke era Cortex untuk operasional Bupot itu dulu pakai apa? Ada yang tahu nggak? DJP online, DJP. Oke, betul ya. Jadi dulu sebelum masuk era Cortex sekarang itu, dulu kalau buat bukti potong itu menggunakan DJP online ya teman-teman. Oke, lanjut kita masuk ke poin pembaruan apa aja yang ada di e-Bupot PPH 21. Nah, untuk poin perubahan yang pertama mengenai akses rekam bukti potongnya. Nah, kalau dulu kan kita harus login DJP online itu menggunakan identitas dari wajib pajak badan. Jadi menggunakan NPWP dan juga passwordnya dari si perusahaan gitu ya teman-teman. Tapi kalau sekarang kita itu login Cortex itu hanya menggunakan NPWP orang pribadi. Nantinya kita melakukan skema impersonating. Nah, siapa aja sih yang bisa melakukan skema impersonating, teman-teman? Tentunya itu PIC atau direkturnya ya. Nah, nantinya si PIC atau direkturnya itu bisa memberikan wewenang nih kepada staf akuntannya atau staf pajaknya gitu ya, untuk bisa melakukan skema impersonating ke akun badan gitu. Nah, ini juga ada dua skema yang bisa dilakukan ketika impersonating itu ada sebagai signer dan juga ada sebagai drafter. Kalau drafter itu dia hanya sebagai pembuatnya saja sampai tahap draft gitu ya. Tapi untuk setor dan juga lapor SPT masanya itu nanti si signernya.
atau PIC-nya kayak gitu ya. Tapi kalau signer itu dia bisa sampai dengan setor dan juga lapor. Nah, kemudian ada poin perubahan yang kedua terkait jumlah formulir SPT-nya. Nah, kalau dulu itu lebih banyak ya teman-teman, tapi kalau sekarang itu lebih ringkas dan juga dikelompokkan. Sama halnya dengan format bukti potongnya, kalau dulu itu menggunakan kodenya itu 17216 sampai dengan 1722126. Nah, tapi kalau sekarang itu disederhanakan juga menjadi 5 yaitu BPA 1, BPA 2, BP 21, BP 26 dan juga BPMP. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas di slide berikutnya ya, teman-teman. Kemudian terkait platformnya, nah tadi sudah disinggung di awal untuk platformnya itu kalau dulu menggunakan DJP online, tapi kalau sekarang menggunakan Cortex gitu. Terus untuk skema impor, nah untuk skema impor sekarang di Cortex semuanya itu menggunakan format XML. Kalau dulu kan formatnya itu pakai CSV ya. Oke, lanjut kepada jenis bukti potong PPh 21. Nah, tadi kan disederhanakan untuk formulir bukti potongnya itu menjadi 5. Yang pertama itu ada BPA 1. Nah, BPA 1 itu digunakan untuk bukti potong PPh 21 di masa pajak terakhir untuk pegawai tetap atau pensiunan. Jadi, kalau BPA 1 itu untuk masa pajak terakhir ya, teman-teman. Kemudian untuk BPA 2, nah BPA 2 itu juga untuk PPh 21 masa pajak terakhir untuk ASN seperti PNS, TNI, Polri, pejabat negara itu pakai BPA 2. Kemudian ada formulir BP 21. Nah, kalau formulir BP 21 itu untuk selain pegawai tetap baik itu PPh 21 final dan juga tidak final. Kemudian formulir BP 26. Nah, kalau BP 26 itu untuk wajib pajak luar negeri. Kemudian yang terakhir ada formulir BPMP. Itu bukti potong PPh 21 masa atau bulanan untuk pegawai tetap. Jadi, bedanya dengan BPA 1, kalau seumpama BPMP itu untuk masa atau bulanan. Jadi, kalau seumpama si pegawai tetap ini, dia itu masa kerjanya itu penuh ya, dalam 1 tahun gitu. Nah, dia itu dari masa Januari atau bulan Januari sampai dengan November, dia itu dapatnya itu BPMP. Tapi nanti ketika Desember, dia itu dapatnya BPA 1 gitu. Terus kalau dia ini masa kerjanya itu 6 bulan gitu ya, atau dia itu resign di pertengahan tahun di bulan Juni. Jadi untuk BPMP si perusahaan itu harus menerbitkan BPMP dari masa Januari sampai dengan Mei. Nanti di bulan Juninya dia itu harus menerbitkan BPA 1 gitu. Kemudian untuk formulir SPT masa PPh 2126 itu juga ada 5. Ada formulir induk, formulir lampiran 1A. Nah, kalau lampiran 1A itu daftar pemotongan bulanan. Kemudian untuk formulir lampiran 1B itu isinya itu adalah daftar pemotongan masa pajak terakhir. Kemudian untuk yang keempat, formulir lampiran 2 itu isinya adalah daftar pemotongan 1 tahun pajak atau bagian tahun. Kemudian formulir lampiran 3 itu daftar pemotongan untuk selain pegawai tetap. Kemudian kita lanjut ke poin pembaruan apa aja yang ada di e-Bupot PPh Unifikasi. Nah, ini yang pertama sama untuk akses rekam Bupotnya. Kalau dulu itu login DJP online sama seperti yang PPh 21 tadi. Login DJP online menggunakan identitas dari wajib pajak badan. Tapi kalau sekarang kita perlu melakukan skema impersonating gitu ya. Sama seperti tadi. Kemudian yang kedua terkait pembayaran. Nah, kalau dulu untuk kode billing itu terpisah per kode jenis setor. Tapi kalau sekarang itu jadi satu saat submit ya, teman-teman. Terus kemudian yang ketiga terkait bukti potong dan SPT cabang. Jadi kalau dulu itu sebelum masa Cortex itu cabang itu buat bukti potong dan lapor SPT masanya sendiri. Tapi kalau sekarang itu si cabang itu tetap buat bukti potong, tapi nantinya
si wajib pajak pusatnya yang melapor dan juga membayar SPT-nya gitu. Kemudian untuk pengisian fasilitas. Kalau dulu nomor fasilitas itu diinput manual gitu ya. Tapi kalau sekarang fasilitas itu termasuk PPh yang ditanggung pemerintah itu sudah otomatis terintegrasi di eBupot. Kemudian untuk skema impor sama seperti tadi, kalau sekarang itu formatnya XML ya, kalau di Cortex, tapi kalau dulu itu formatnya CSV. Kemudian untuk poin perubahan yang keenam itu ada notifikasi ke pihak dipotong. Kalau dulu kan tidak ada ya teman-teman. Tapi kalau sekarang itu pihak dipotong itu dapat notifikasi jika bukti potongnya itu diubah atau dibatalkan. Terus untuk flagging bupot, dulu juga tidak ada penandanya. Tapi kalau sekarang itu sistem itu menandai bukti potong yang sudah dilaporkan di SPT masa atau sudah dikreditkan di SPT tahunan. Kemudian untuk formulir instansi pemerintah. Kalau dulu itu terpisah antara instansi pemerintah dan juga non-instansi, tapi sekarang itu menjadi satu format. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir, itu untuk dokumen referensi penerbitan BUPOT. Kalau dulu kan ada beberapa pilihan ya dokumen referensi, tapi kalau sekarang itu untuk dokumen referensi itu ada perluasan, apalagi kalau menggunakan faktur pajak itu ada validasi nomor faktur pajak ya teman-teman. Kalau memilih faktur pajak itu sebagai dokumen referensi. Oke, next ke jenis bukti potong PPh unifikasi. Kalau tadi PPh satu ada 5, tapi kalau unifikasi itu ada 4. Yaitu yang pertama ada BPPU, kemudian ada BPNR, BPSP, dan juga BPCY. Kalau BPPU itu digunakan untuk buat bukti potong unifikasi ya. Terus kalau BPNR itu untuk bukti potong PPh enam untuk non-residen. Kalau BPSP itu digunakan untuk membuat bukti potong yang secara sifatnya itu kit- kita setor sendiri. Kemudian kalau BPCY itu digunakan untuk membuat bukti potong yang digunggung. Kemudian untuk formulir SPT masa PPh unifikasi. Nah, yang sama ada 4, terdiri dari formulir induk, kemudian formulir daftar satu, yang isinya itu daftar bukti pemotongan untuk PPh unifikasi, kemudian ada formulir daftar 2, yang isinya adalah daftar PPh yang disetor secara sendiri, secara mandiri dan disetor secara digunggung. Kemudian juga ada formulir lampiran satu, yang isinya adalah daftar dokumen yang dipersamakan dengan PPh unifikasi. Kemudian ada batas setor dan juga lapor dari PPh satu dan juga unifikasi. Kalau batas setor itu ada di tanggal 15 pada bulan berikutnya, tapi untuk lapor itu di tanggal 20 pada bulan berikutnya. Nah, misal kalau di tanggal 20 ini jatuhnya itu di weekend ya, teman-teman. Misal tanggal 20 di hari Sabtu gitu ya. Nah, nanti dia itu akan mundur batas lapornya ke tanggal 22 atau di hari Seninnya gitu. Nah, itu untuk perkenalan singkat ya, teman-teman, untuk bukti potong atau e-bupot PPh satu dan juga unifikasi di era Cortex saat ini. Nah, nantinya setelah ini kita akan Maaf, nantinya setelah ini kita akan praktik menggunakan text learning system gitu ya teman-teman. Nanti saya bebaskan teman-teman semua untuk mengikuti kelasnya, maksudnya praktiknya bareng saya atau nanti bisa sendiri gitu. Ntar untuk eh, ini untuk linknya ya teman-teman, saya kirim di room chat.
kayak ini ya untuk ini. Sambil menunggu teman-teman untuk login di TLS-nya, saya mau jawab beberapa pertanyaan dulu. Untuk Kak Lili, untuk format Excel yang nantinya bisa untuk skema impor gitu ya, itu kakaknya bisa cari aja di djp.co.id gitu ya. Itu ada di sana. Jadinya kalau ada pembaruan bisa langsung di sana gitu. Untuk setor, batas setornya itu di tanggal 15 ya, Kak. Dan kalau sekarang itu untuk setor dan juga lapor memang otomatis bareng gitu ya. Nanti kita praktik biar teman-teman tahu juga gitu. Terus izin bertanya berarti untuk yang dapat formulir BPMP itu dia ada dua formulir dalam setahun ya Kak. Sekalian sama BPA 1 atau pas dapat formulir akhir tahunnya itu yang BPMP bulanan tak berlaku lagi. Kalau formulir BPMP, kalau masa kerja kakaknya itu full ya dalam setahun itu Januari sampai dengan November itu kakaknya dapat BPMP. Tapi nanti di akhir itu kalau di Desember kakaknya itu akan dapatnya itu BPA 1 gitu. Oke, teman-teman sudah bisa login ya di TLS-nya. Kalau sudah, kita akan pindah ke TLS. Oke, sebentar saya stop share screen dulu. Ini, nah ini adalah tampilan dashboard ya teman-teman. Tampilan dari text learning systemnya sendiri. Nah, di sini kalau teman-teman belum punya akunnya, teman-teman masuk di textlearning.id. Nanti teman-teman bisa ini buat akun TLS baru ya. Jangan klik daftar di sini, tapi buat akun TLS baru. Nanti teman-teman bisa lengkapi data teman-teman dan untuk NPWP itu nomornya random aja, jangan pakai NPWP asli. Tapi kalau sudah terlanjur juga tidak masalah, nanti bisa diganti. Kemudian di password dan konfirmasi password ini jangan sampai lupa ya, karena nantinya kita akan gunakan sampai 3 hari besok gitu. Oke, aman ya. Nah, kalau sudah teman-teman bisa login. Kalau sudah berhasil login, teman-teman masuk kelas. Di sini kan Anda belum memiliki kelas yang aktif saat ini. Nah, teman-teman masuk kelas, kemudian klik gabung kelas. Di sini nanti teman-teman masukin aja kode yang sudah di-share ya sama teman-teman admin. Nah, nanti teman-teman masukin di sini. Kalau teman-teman nggak bisa, coba deh teman-teman itu di copy paste aja untuk kodenya, gitu ya. Nanti kalau sudah berhasil, nanti di kelas saya itu akan ada kelas CFTR 37 gitu ya.
Kalau dulu teman-teman sudah ada yang pernah buat akun, mungkin itu di web yang berbeda. Itu ada di online.textlearning.id. Jadi pastiin dulu untuk webnya itu benar textlearning.id gitu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman sudah ada kelas CFTR 37 di sini, teman-teman jangan lupa mulai mengerjakan. Kenapa? Karena di atas ini untuk portalnya itu hanya dashboard, pembayaran, dan juga buku besar. Kalau teman-teman klik mulai mengerjakan, nah di sini nanti untuk portal e-faktur, e-bupot, dan juga SPT akan muncul. Seperti itu. Nah, karena hari ini kita akan belajar mengenai operasional e-bupot, jadi kita hanya menggunakan portal e-bupot dan juga SPT, gitu ya. Nah, teman-teman juga sudah dapat ya untuk soalnya. Nah, di sini kita ada soal juga, latihan soal e-bupot PPH satu dan PPH unifikasi. Di sini ada informasi terkait PT Briga yang merupakan perusahaan manufaktur packaging. Di sini ada identitas PT Briga. Kemudian ada informasi karyawan, yaitu karyawan tetap dan juga bukan karyawan tetap. Di sini ada instruksi terkait PPh satu, kemudian ada informasi terkait PPh unifikasi dan juga instruksinya gitu. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan kalau kita sudah berhasil masuk di TLS ya teman-teman, di akun kita masing-masing, kita harus melakukan skema impersonating gitu ya. Caranya bagaimana? Di sini teman-teman di pojok kanan atas, ini kan ada nama teman-teman semua. Ini bisa diklik. Nah, di sini kalau di teman-teman belum ada, itu teman-teman bisa tambah badan usaha terlebih dahulu. Nah, tapi kalau di Cortex yang asli, kalau seumpama teman-teman itu bisa melakukan skema impersonating atau teman-teman itu diberikan wewenang sebagai signer atau sebagai drafter dari si perusahaan, nah teman-teman itu di sini di bawah nama teman-teman akan ada nama perusahaannya gitu. Nah, nantinya kalau untuk melakukan skema impersonating tinggal klik aja. Tapi kalau seumpama di TLS ini kita harus tambah secara manual gitu ya. Caranya, teman-teman klik tambah badan usaha dulu. Nah, di sini teman-teman masukin informasi terkait PT Briga. Sebentar, saya split dulu biar lebih enak. Nah, teman-teman bisa masukin dulu informasi terkait PT Briga di sini. Kemudian untuk NPWP-nya kita juga masukin. Kita masukinnya secara manual ya, teman-teman, karena di TLS ini kan untuk belajar saja. Jadi kita masukinnya manual dulu. Nah, sudah, kalau sudah masukin identitasnya, teman-teman bisa klik simpan. Oke, badan usaha berhasil disimpan. Nanti kalau sudah berhasil, di sini akan muncul di teman-teman. Di sini punya saya ada dua ya, karena untuk akun ini sudah pernah saya gunakan, tapi saya hapus aja satu gitu, biar sama kayak teman-teman semua. Nah, di sini, nah ada satu kan. Oke, cara impersonating, teman-teman tinggal klik aja PT Briga. Nah, di sini akan muncul bertindak sebagai badan PT Briga dan di atas ini akan muncul you are currently impersonating user PT Briga gitu ya. Kalau sudah seperti ini, berarti teman-teman itu sudah berhasil untuk melakukan skema impersonating. Oke. Di sini aman ya, teman-teman sudah melakukan skema impersonating semuanya. Untuk soalnya teman-teman eh, bisa ini ya, ditanyain ke adminnya atau di grup kelasnya ada. Biasanya sih sudah di-share ya.
Atau saya kirim di sini aja dulu sebentar. Sebentar ya. Saya kirim di sini dulu aja untuk latihan soalnya. Oke, sudah ya, sudah ada kan teman-teman? Bisa dibuka juga untuk soal ebupotnya, biar nanti lebih gampang gitu ya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita cek lagi di soal. Nah, di sini untuk yang pertama PPh 21 di sini ada kan ada informasi karyawan ya teman-teman. Ada karyawan tetap, kemudian ada bukan karyawan tetap. Nah, di sini kita baca dulu untuk instruksinya. Nah, di sini instruksinya adalah buatlah bukti potong untuk PPh 21 dan SPT-nya dan untuk tanggal pelaporan SPT pada tanggal 13 bulan berikutnya. Setor PPh 21 dengan menggunakan deposit pajak. Nah, di sini ada kata-kata deposit pajak. Teman-teman semua ada yang sudah tahu untuk deposit pajak itu apa? Yang sudah ikut kelas brevet kemarin mungkin sudah dijelaskan terkait deposit pajak. Uang yang disetorkan pada DJP. Saldo. Uang yang disetorkan lebih awal pada DJP, seperti e-wallet, nanti tinggal debit. Nah, ini ya ada dari Kak Nur Hayati. Jadi mudahnya untuk deposit pajak itu sama hanya seperti e-wallet yang nantinya kita bisa gunakan untuk pembayaran hutang pajak kita gitu. Nah, kan di sini kan ada informasi kalau nantinya untuk setor PPh 21 itu menggunakan deposit pajak. Berarti selanjutnya kita harus top up dulu deposit pajak ya, teman-teman. Bentar. Nah, caranya bagaimana untuk top up deposit pajak? Di sini, di atas, itu kan ada portal pembayaran. Teman-teman bisa klik portal pembayaran. Kemudian teman-teman ke layanan Mandiri Kode Billing. Nah, di sini ada langkah pertama yaitu verifikasi identitas wajib pajak. Nah, teman-teman harus verifikasi dulu. Jadi pastiin dulu untuk identitas wajib pajaknya itu benar. Nah, bedanya dengan Cortex ya di sini teman-teman. Untuk informasi di sini, identitas di sini, kalau teman-teman sudah berhasil melakukan skema impersonating, itu yang muncul adalah informasi perusahaan. Jadi yang muncul adalah NPWP, nama wajib pajak, alamat wajib pajak badan gitu ya. Tapi kalau di TLS ini belum mendukung fitur seperti itu, tapi ini tidak akan menjadi masalah karena ini kan untuk belajar ya teman-teman. Nanti untuk stepnya itu sama kok ya seperti Cortex gitu. Jadi teman-teman tahu bedanya itu di mana gitu aja ya. Kemudian kalau sudah kita bisa klik lanjut teman-teman. Nah, langkah kedua itu memilih periode pajaknya. Yang pertama kita pilih KPKJS-nya dulu. Karena tadi kita mau top up deposit pajak, teman-teman bisa search aja deposit. Nanti teman-teman pilih kode ini 41161800 setoran untuk deposit pajak. Sudah ya. Nah, biasanya untuk peserta-peserta sebelumnya yang di sininya tidak bisa diklik atau tidak muncul di sini, tidak bisa di drop down, itu karena teman-teman itu belum klik mulai mengerjakan di awal. Jadi kan tadi setelah masukin kode kelas, teman-teman itu kan harus klik mulai mengerjakan terlebih dahulu.
Nah, kalau biasanya peserta sebelumnya ada kendala di sini tidak muncul, nah biasanya mereka belum klik mulai mengerjakan itu, gitu ya. Kalau enggak juga teman-teman belum melakukan skema impersonating. Nah, pastiin juga di sini di atas ada eh, kalimat ini, you are currently impersonating user, gitu ya. Oke, terlalu cepat ya. Maaf ya. Iya, mulai mengerjakan terlebih dahulu. Setelah masukin kode, nanti teman-teman mulai mengerjakan terlebih dahulu. Nah, ini belum muncul kode KJS. Nah, itu pastiin dulu untuk teman-teman mulai mengerjakan terlebih dahulu di itu. Setelah masukin kode kelasnya. Gitu ya. Untuk soal tadi sudah saya kirimkan di atas ya, bisa di-scroll aja. Sebenarnya bisa kok pakai HP, cuman agak lebih susah ya karena tampilannya itu kan terbatas kalau di HP. Gitu. Lanjut ya teman-teman, setelah melika PKJS-nya dan pastikan KJS-nya itu benar setoran untuk deposit pajak. Selanjutnya kita pilih periode pajaknya. Kita pilih Januari sampai Desember 2026. Untuk tahun pajaknya ini otomatis terisi. Iya, Zoom ini di-record. Jadi kalau teman-teman kelewatan stepnya, nanti teman-teman bisa lihat recordnya gitu aja ya. Saya nggak wajibin teman-teman untuk ikut kelas bareng sama saya pada malam hari ini. Maksudnya ikut mengerjakan gitu ya, ikut praktek bareng nggak harus hari ini kok. Sudah ya, kemudian kita bisa klik lanjut. Nah, langkah ketiga kita isi nominalnya, teman-teman. Untuk mata uang ini pastinya rupiah, kemudian untuk nilai atau nominal ini bebas. Kalau saya mau masukin 5 juta, teman-teman bebas mau masukin berapa, tidak ada minimal dan juga maksimalnya. Dan juga untuk nominal ini tuh sebenarnya bebas ya, teman-teman. Biasanya itu tergantung anggaran perusahaannya. Jadi kan biasanya si staf pajak perusahaannya ini kan sudah menghitung berapa hutang pajak dalam bulan tersebut. Nah, biasanya yang di top up itu sebesar itu, kayak gitu. Nah, pastiin kalau nantinya mau setor itu pakai deposit pajak ya, teman-teman, itu tidak kurang ya nominalnya, gitu. Oke, untuk pembayaran kita pilih pembayaran PPh pasal 21 ya. Karena nantinya kita akan setor dan juga lapor PPh pasal 21. Nah, untuk masanya kita pilih masa sekarang ini kan Juli ya. Juli berarti untuk masa Juni. Untuk masa Juni, nah tahunnya pilih 2026. Perangannya deposit pajak gitu aja. Nah, untuk keterangan ini ya, teman-teman, itu sifatnya itu tidak mengikat. Maksudnya apa? Untuk nilai ini, misal ini 5 juta, yang kepake untuk pembayaran PPh pasal 21 itu hanya 1 juta, yang 4 jutanya itu bisa digunakan untuk pembayaran yang lain, untuk pembayaran hutang pajak yang lain, misal untuk PPN dalam negeri, atau untuk pembayaran PPh pasal 21 di masa berikutnya, untuk bulan depannya gitu itu masih bisa gitu. Jadi sifatnya itu tidak mengikat ya teman-teman untuk keterangan ini. Dan nanti kalau sisanya ini masih sisa masih bisa digunakan gitu. Iya, untuk input nilainya itu bebas. Teman-teman mau masukin berapapun bebas. Yang penting nantinya tidak kurang gitu. Kalau kurang sebenarnya tidak ada masalah tapi tidak bisa pakai deposit gitu. Kalau sudah, teman-teman bisa klik kirim ya. Nah, billing berhasil disimpan. Nantinya akan tersimpan di sini daftar kode billing yang belum dibayar ya, teman-teman.
Nah, selanjutnya apa? Kita bayar terlebih dahulu. Caranya ada dua. Di sini menggunakan e-billing atau kode billing. Kemudian ada yang langsung bayar di sini. Kalau pakai kode billing, teman-teman bisa klik icon print di sini. Nah, ini akan muncul di sini. Untuk kode billing ini teman-teman bisa copy aja. Kemudian nanti teman-teman bisa bayar di m-banking, di mobile banking, seperti itu. Nah, yang cara kedua, teman-teman bisa langsung bayar di sini, bayar semua billing. Nah, muncul pop-up seperti ini. Jadi teman-teman bisa klik ini ya, icon uang di sini. Diklik, nanti muncul pop-up seperti ini. Nah, bedanya dengan Cortex yang asli, itu akan muncul beberapa akun bank gitu ya. Akun bank pilihan atau rekening, nanti teman-teman bisa pilih di situ. Nah, kalau di sini kita langsung pilih aja continue, masukin password. Nah, ini password ketika teman-teman daftar dulu ya. Kalau sudah, klik konfirmasi. Nah, semua billing dalam grup berhasil dibayar. Nah, kalau sudah kita cek di buku besar, nah saldo kita bertambah 5 juta gitu. Berarti kalau seperti ini kita sudah berhasil top up deposit pajak gitu ya. Untuk password, password akun teman-teman semua. Jadi ketika teman-teman tadi buat akun TLS, nah itu yang digunain passwordnya. Untuk menu tidak ada deposit pajak. Untuk KPKJS-nya maksudnya. Nah, itu tadi ya yang sudah saya sampaikan, teman-teman jangan lupa klik mulai mengerjakan setelah teman-teman masukin kode kelasnya. Gitu. Kalau nggak gitu, teman-teman belum melakukan skema impersonating di sini. Oke, sudah selesai ya untuk top up deposit pajak. Oke, setelah ini kita pelan-pelan aja ya, sambil teman-teman praktik gitu. Oke, mungkin teman-teman bisa selesaiin dulu untuk top up depositnya. Kita tunggu. Sudah impersonate tapi kodenya masih belum muncul. Itu kenapa ya? Kakaknya sudah mulai ini. Klik mulai mengerjakan. Setelah kakaknya masukin kode kelasnya, tadi kan ada klik mulai mengerjakan di kelas CFTR 37. Nah, kakaknya klik dulu gitu ya. Kode KCS-nya berapa? Pilih yang 100 setoran untuk deposit pajak gitu. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Nanti ya kalau teman-teman ada yang ketinggalan, teman-teman bisa lihat recordnya aja ya. Oke, kita move ke soal di sini. Nah, kita masukin dulu nih di sini. Kita masuk ke informasi karyawan. Yang pertama karyawan tetap. Caranya kita ke portal eBupot. Nah, kalau karyawan tetap nih, teman-teman, kita buat apa? Pilih bukti potong apa? Ada yang tahu? Kalau kita mau buat bukti potong untuk karyawan tetap, tadi di awal sudah dijelaskan, bawah sendiri. Oke, betul. Jadi, kita pilih bukti pemotongan bulanan pegawai tetap atau BPMP. Nah, kemudian kita bisa klik buat eBupot MP. Di sini, selanjutnya kita lengkapi dulu terkait informasi umumnya. Eh, Kita pilih masa pajak Juni, karena sekarang di bulan Juli. Kemudian tahunnya kita pilih tahun pajak 2026. Statusnya normal. Apakah Pak Torik ini pegawai asing? Kita pilih tidak.
Kemudian untuk NPWP-nya kita bisa copy aja, teman-teman. Nah, kalau di Cortex yang asli itu tidak bisa ya kalau di copy ya, teman-teman. Karena nantinya akan error seperti itu. Dan juga kalau seumpama di Cortex yang asli, kalau kita sudah masukin NPWP-nya itu sudah benar, nah nanti untuk informasi yang lain seperti nama, alamat itu akan muncul secara otomatis. Gitu. Nah, kalau di sini kita masukinnya secara manual, kita bisa copy paste aja. Nah, ini kita masukin namanya Pak Torik, alamatnya Malang, negara Indonesia. Untuk status PTKP, kita bisa pilih K1. Posisinya adalah Pak Torik ini staf keuangan. Oke, sudah. Untuk fasilitas perpajakan, misalnya. Nah, di sini karena tidak ada informasi terkait fasilitas perpajakan, jadi kita pilih tanpa fasilitas. Untuk nama objek pajaknya, nah, ini kita pilih penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap yang atas sendiri. Nah, nanti untuk jenis pajak, kode objek pajak, tarifnya itu akan muncul secara otomatis gitu. Kemudian kita masukin penghasilan brutonya. Penghasilan bruto dari Pak Torik ini 10 juta. Nah, tarifnya otomatis risi 1,5 gitu. Sudah ya, teman-teman. Oke, teman-teman sampai mana nih? Di sini aman ya? Nah, ini tadi ada yang bilang pakai BPA1. Nah, tadi sudah saya info di awal kalau untuk masa, untuk bukti potong masa atau bulanan itu pakainya itu BPMP. Kalau untuk BPA1 itu untuk masa pajak terakhir, gitu ya. Scroll ke atas, oke. Sampai sini. Di sini ya, jadi masa pajaknya itu teman-teman pilih Juni, tahunnya 2026. Pak Torik ini bukan pegawai asing, jadi kita pilih tidak. Untuk NPWP, nama, alamat, teman-teman bisa langsung copy aja dari soal. Terus untuk status PTKP-nya, teman-teman bisa pilih K1. Sini ada keterangan K1. Terus posisinya staf keuangan. Untuk nama objek pajak, teman-teman bisa pilih penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Pembelian kode, kode yang mana maksudnya? Ini nama objek pajak. Nama objek pajak itu teman-teman pilih yang paling atas, nanti untuk kode objek pajaknya ini otomatis terisi. Gitu sih. Bukan BP21 tapi BPMP. Jadi Bupot yang paling bawah. Sebentar. Nah, ini ya teman-teman, kenapa tidak pakai BPA1? Karena untuk BPA1 itu untuk masa pajak terakhir, jadi kita pakainya itu BPMP. Nah, tadi ada yang bilang BP21. Kalau BP21 itu untuk selain pegawai tetap, oke? Di sini aman ya? Nah, kenapa tidak pakai eh, BPA1 atau BP21? Ya, alasannya itu tadi. Jadi kita pakainya itu BPMP.
Oke, lanjut ya. Kalau sudah, teman-teman bisa klik kirim. Nah, ini sudah berhasil, statusnya disimpan valid. Nah, kalau dirasa ada yang salah nih, teman-teman, dalam pengisiannya, teman-teman bisa edit dengan cara ini. Teman-teman klik icon pensil di sini, edit bupot. Nanti teman-teman bisa edit terkait penghasilan bruto, objek pajaknya. Kalau sudah, bisa klik simpan kembali, gitu. Oke, sudah. Kita lanjut ke karyawan tetap yang kedua, yaitu Pak Bagus. Sama caranya, teman-teman itu bisa pilih ini, e-Bupot ya, yang paling bawah, bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Nanti teman-teman bisa klik buat e-Bupot MP. Masa pajak, kita pilih masa pajak Juni, tahunnya tahun 2026, statusnya normal. Apakah Pak Bagus ini pegawai asing? Kita pilih tidak. Kemudian untuk NPWP kita bisa pilih copy aja, ini di copy. Kemudian namanya Pak Bagus, alamatnya Malang, untuk negaranya dan status PTKP-nya itu K1, posisinya beliau sebagai staf operasional. Nah, sudah. Untuk informasi umum, aman teman-teman. Untuk nama sebenarnya nggak harus ikut soal ya teman-teman. Tapi bebas sih teman-teman mau ikut soal atau enggak, mau diganti juga silahkan gitu. Jenis dokumen, di sini tidak perlu masukin dokumen ya. Nggak ada pilihan untuk memasukkan jenis dokumen. Oke, sebentar. Teman-teman jangan coret-coret dulu ya. Oke. Nah, untuk fasilitas, ini tanpa fasilitas, nama objek pajaknya sama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Ini jenis pajak, objek pajak, sama tarifnya nanti muncul secara otomatis. Nah, bedanya dengan Pak Torik, nah di sini Pak Bagus itu dia menggunakan skema gross up. Di sini teman-teman ada yang tahu skema gross dan gross up itu bedanya apa? Ada yang tahu skema perbedaan skema dari Pak Bagus dan Pak Torik? Dia itu kan kalau Pak Bagus dia menggunakan skema gross up. Nah, kalau Pak Torik dia itu skemanya gross. Gross PPh satu dibayar sama pegawai. Kalau gross up dibagi dua. Oh. Nah, ini Pak Bagus pajaknya ditanggung perusahaan. Atau gross up itu tunjangan pajak. Gross itu dipotong. Nah, betul. Jadi, mudahnya itu kalau gross, dia itu pajaknya itu ditanggung oleh si penerima, jadi si karyawannya. Tapi kalau Pak Bagus, dia itu kan menggunakan skema gross up, jadi untuk pajaknya itu ditanggung oleh perusahaan, seperti itu. Jadi untuk Pak Torik 10 juta itu penghasilannya, tapi itu nanti masih dipotong. Jadi beliau itu penghasil eh, menerima penghasilannya itu tidak bersih 10 juta gitu. Kalau Pak Bagus, dia itu menggunakan skema gross up, jadi Pak Bagus ini mendapatkan bersih 10 juta gitu karena pajaknya itu ditanggung oleh perusahaan gitu. Oke, jadi untuk penghasilan bruto dari Pak Bagus ini, kita masukinnya yang DPP, yang 10.152. Nah, sudah tarifnya otomatis 1,5. Kalau sudah, kita bisa klik kirim. Nah, BPPU berhasil dibuat. Nah, karena di sini statusnya itu masih disimpan valid, sama seperti tadi, masih bisa diedit ya, teman-teman. Gitu. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita terbitkan ya bukotnya. Caranya, teman-teman bisa klik di sini.
Nah, kemudian untuk fitur terbitkan di atas ini akan on gitu ya, bisa digunakan. Kalau semua tidak dicentang dulu, ini tidak bisa digunakan untuk fitur terbitkan gitu ya. Jadi kita centang dulu, kemudian kita klik terbitkan. Muncul pop-up seperti ini, kita klik continue, masukin password, sudah klik konfirmasi. Nah, statusnya akan berubah menjadi approve. Oke, sudah selesai teman-teman. Nah, sudah selesai. Sampai sini aman? Oke, aman. Kalau sudah, kita lanjut ke informasi karyawan yang kedua, yaitu bukan karyawan tetap. Nah, kalau bukan karyawan tetap nih, teman-teman, kita itu buat bukti potong apa namanya? Ada yang tahu? BP21. Betul, jadi kita buat BP21 bukti pemotongan selain pegawai tetap. Caranya sama, kita bisa klik tanda plus ini buat eBupot BP21. Kita lengkapi dulu untuk informasi umumnya. Untuk masa pajak, kita pilih Juni, tahunnya 2026, statusnya normal. Untuk NPWP, kita copy juga. Tapi kalau di Cortex, jangan sampai copy paste ya, teman-teman. Terus namanya kita masukin Imam, Pak Imam gitu ya. Sudah sampai sini? Untuk tanggal bupa tidak bisa diedit karena ini tuh real time gitu ya. Jadi kalau teman-teman buatnya sekarang ya tanggalnya itu akan mengikuti tanggal sekarang gitu. Sudah, kalau sudah kita lanjut ke pajak penghasilan. Untuk status PTKP kita pilih status PTKP-nya Pak Imam ini TK0. Nah, ini TK0, beliau juga sama tanpa fasilitas. Nah, nama objek pajaknya kita pilih non pegawai tetap bulanan. Search aja bulanan. Nah, ini upah pegawai tidak tetap yang dibayarkan secara bulanan. Sudah ketemu ya teman-teman untuk nama objek pajaknya. Teman-teman bisa search aja bulanan gitu. Nanti teman-teman pilih upah pegawai tidak tetap yang dibayarkan secara bulanan. Karena kalau teman-teman salah pilih gitu ya, salah pilih nama objek pajak, nanti itu akan berpengaruh kepada tarifnya gitu. Jadi diusahain jangan salah gitu ya. Sudah, kalau sudah kita masukin DPP-nya sebesar 5.600.000. Nah, pajak penghasilannya tarifnya itu pakai TER, pajak penghasilan 14 juta. Nah, lanjut ke dokumen referensi. Nah, tadi mungkin ketika di BPMP, nah ada yang salah masuk ke BP21, makanya dia harus input jenis dokumen ya. Nah, jadi kalau yang tadi karyawan tetap itu pakai BPMP, kalau bukan karyawan tetap pakai BP21 ya. Nah, di sini untuk jenis dokumen. Nah, di sini ada di soal itu ada notes. Untuk dokumen pendukung bukti potong adalah bukti pembayaran. Jadi untuk jenis dokumennya kita pilih bukti pembayaran. Terus untuk nomor dokumen di sini ada notes yang kedua, nomor bukti pembayaran untuk Pak Imam itu adalah yang ini 121. Untuk tanggal dokumen ini dengan tanggal dokumen pada akhir bulan pajak karena Juni
Di sini berarti Juni, kita pilih Juni. Akhir bulan berarti tanggal 30. Kita pilih 30 Juni 2026. Sudah aman? Oke, sudah. Nah, kalau sudah, teman-teman itu pastiin klik kirim ya, jangan sampai simpan draft, karena nanti tidak bisa diterbitkan. Jadi, teman-teman bisa klik kirim aja. Nah, buat BP21 berhasil dibuat. Kalau statusnya masih disimpan valid, itu masih bisa diedit gitu ya. Lanjut ke bukan karyawan tetap yang kedua atas nama Pak Alif. Nah, sama caranya klik tanda plus buat e-bupot BP21. Kemudian teman-teman lengkapi dulu untuk informasi umumnya. Masa pajak pilih Juni, tahunnya pilih 2026, statusnya normal. Untuk NIK, NPWP ini masukin ya, namanya Pak Alif. Oke, teman-teman silakan lengkapi dulu sembari saya lihat room chat. Kalau hentikan kelas mulai isi ulang. Kalau step by stepnya belum selesai, sebenarnya bisa dilanjutin pengerjaannya. Jadi kakaknya bisa mulai mengerjakan ulang gitu. Kalau tadi salah masukin e-bupotnya tapi sudah diterbitkan, kira-kira gimana? Nanti bisa buat pembetulan. Oke, sudah. Kalau sudah, untuk pajak penghasilannya kita lengkapi status PTKP-nya K1. Beliau ini sama tanpa fasilitas. Nah, nama objek pajaknya di sini adalah tenaga ahli. Nah, ini imbalan kepada tenaga ahli atau teman-teman bisa search tenaga ahli gitu ya. Jenis pajak PPh pasal 21, tarifnya pakai pasal 17. Sudah, untuk penghasilan brutonya kita masukin 5 juta. Nah, ini PPh-nya 125.000 ya, teman-teman. Tadi nyantumin gaji yang PPh-nya ditanggung perusahaan, angkanya berapa? Teman-teman pakai yang ini ya, 10.152 ini. Terus, eh, saya terlanjur deposit di Juli, jadi saya transaksinya saya jalankan periode Juli. Ya, nggak apa-apa, karena ini hanya untuk latihan aja ya. Jadi nggak masalah kok teman-teman sebenarnya mau pakai masa berapa gitu. Yang penting bukan akhir masa akhir gitu. Oke, lanjut ke dokumen referensi. Sama seperti Pak Imam tadi, untuk dokumen referensi kita pilih maaf, bukti pembayaran, kemudian nomor dokumennya di ini 434, tanggal dokumennya sama di akhir bulan, nah 30 Juni, itu kenapa K1? Yang mana K1? Ini status PTKP K1. Di sini ada informasi terkait PTKP K1. K1 itu berarti statusnya Pak Alif ini, beliau ini kawin dengan tanggungan satu orang gitu ya. Jadi beliau ini sudah menikah dan juga tanggungannya satu orang. Kalau Pak Imam ini TK 0 berarti beliau Pak Imam ini belum menikah dan juga tidak ada tanggungan. Seperti itu. Oke, aman. Kalau sudah, klik kirim. Pastikan klik kirim ya, teman-teman. Jangan simpan draft.
Kemudian langkah selanjutnya kalau seperti ini, status bupotnya masih disimpan valid, teman-teman masih bisa edit ya. Di sini edit bupot, nanti klik simpan. Nah, kita terbitkan, langkah selanjutnya kita terbitkan dengan cara sama, klik kotak di samping ini, kemudian klik terbitkan. Muncul pop-up, kita klik continue, masukin password. Kemudian klik konfirmasi. Nah, sudah statusnya akan berubah menjadi approve. Untuk maksud dari bukti potong dibuat setiap tanggal 3 pada bulan berikutnya, sebenarnya ini hanya soalnya saja. eh untuk soal bukti potong dibuat setiap tanggal 3. Cuman di Cortex itu dia itu real time. Jadi kalau teman-temannya buatnya tanggal 10 di bulan Juli di masa berikutnya ya berarti nanti untuk bupotnya itu tanggalnya ya mengikuti tanggal tersebut gitu. Kalau karyawannya banyak bisa pakai skema impor. Oke, sudah. Kalau sudah kita lanjut ke SPT masa. Caranya, sebentar. Nah, di atas ini ada portal surat pemberitahuan. Teman-teman bisa klik. Nah, caranya untuk buat SPT, teman-teman bisa klik buat konsep SPT terlebih dahulu. Nah, pilih jenis pajaknya. Karena kita tadi mau setor dan juga lapor PPh Pasal 21, jadi kita pilih jenis pajak PPh Pasal 21. Kemudian kita klik lanjut. Untuk periodenya di Juni 2026. Sudah? Kalau sudah, kemudian klik lanjut. Nah, pilih jenis SPT, ini kita normal ya. Kemudian klik buat konsep SPT. Nah, berhasil membuat konsep SPT. Langkah selanjutnya apa? Kita lengkapi konsep SPT dengan cara klik lihat SPT, klik icon file ini ya, dokumen ini. Nah, ini untuk induk, tampilan SPT induknya. Tapi kita cek dulu di lampiran-lampirannya. Di lampiran 1A untuk daftar pemotongan bulanan untuk pegawai tetap. Di sini tadi ada dua ya, ada Pak Torik dan juga Pak Bagus. Kemudian di lampiran 1B ini tidak ada daftar pemotongan penghasilan untuk ASN untuk masa pajak terakhir. Tidak ada. Nah, ini lampiran 2 juga tidak ada. Di lampiran 3 ini ada bukan pegawai, ini Alif dan Pak Imam, gitu ya. Next ke SPT induknya. Nah, di SPT induk untuk pajak penghasilannya di sini sama ya teman-teman, untuk pajak penghasilannya itu kurang bayar 441.284. Pastiin sama ya kalau teman-teman untuk masukinnya tadi totalnya sama itu pasti untuk PPh 21-nya totalnya sama. Untuk model SPT normal betul. Oke. Untuk PPh pasal 26 nggak ada. Next ke pernyataan dan tanda tangan. Teman-teman bisa langsung aja dicentang dulu. Nah, diklik di sini terus teman-teman masukin nama teman-teman aja. Sudah? Kalau sudah, teman-teman bisa klik bayar dan lapor. Ini akan muncul pop-up seperti ini. Dan tadi kita itu kan di instruksi ada setor PPh satu pakai deposit. Nah, karena tadi kita sudah top up deposit, jadi kita bayarnya itu pakai saldo deposit. Kita pilih bayar dengan saldo deposit. Nah, muncul pop up, masukin password. Kalau semua di kotak itu passphrase ya, teman-teman. Kemudian kita bisa klik konfirmasi. Nah, berhasil melakukan pembayaran dengan saldo deposit. Nah, kalau seumpama teman-teman tadi eh,
belum berhasil melakukan pembayaran, itu SPT-nya akan parkir dulu di sini, di SPT menunggu pembayaran gitu. Nah, untuk SPT ini, kalau sudah dilaporkan teman-teman itu bisa cetak BPE atau bukti penerimaan elektroniknya. Nah, di sini keterangannya kurang bayar 441. Sini. Terus teman-teman juga bisa cetak SPT, tapi yang dicetak itu hanya SPT induknya saja. Nah, ini untuk tampilan SPT masa PPA satu induk ya. Nah, ini juga tampilannya dibuat mirip sama Cortex, teman-teman. Kalau buat bobot pegawai tetapnya kok kebaca cuma satu, pastiin untuk ini masanya itu biasanya ada yang salah. Kalau ada yang salah input masa nanti tidak akan masuk gitu. Bisa dicek lagi ya untuk bukti potongnya. Untuk nama tanda tangannya bisa pakai nama teman-teman aja. Kalau belum dilaporkan teman-teman bisa ini bisa diedit. Tapi kalau semua sudah teman-teman bisa buat pembetulan atau eh dihapus gitu ya. Buat pembetulan aja sih sebenarnya ini BPMP. Nah, ini kan sudah ya. Jadi teman-teman buat untuk yang baru gitu aja. Maaf kok. Buat sebentar. SPT. Nah, kenapa aku disuruh pilih SPT terus? Maksudnya ketika buat konsep SPT atau bagaimana? Ini kalau teman-teman mau cetak di sini ya, ini bisa klik icon print di sini. Ini cetak SPT itu. Ini tuh untuk SPT induknya. Nah ini yang samping ada tanda panah ke bawah itu untuk cetak BPE-nya. Nanti untuk SPT-nya tampilannya akan seperti ini. Nah ini SPT masa induk. Kalau dicetak seperti ini. Posting. Sebentar. Untuk posting apa maksudnya? Nah, kalau semua ada teman-teman yang beda untuk total pajaknya, itu berarti teman-teman ada yang salah input ya. Salah input nominal, biasanya seperti itu. Kalau enggak, teman-teman itu salah pilih kode objek pajaknya, gitu. Ini ya, teman-teman kalau belum di teman-teman itu buat konsep SPT terlebih dahulu, pilih jenis pajaknya itu PPh pasal 21, kemudian lanjut. Nah, periodenya pilih Juni 26. Kalau teman-teman tadi sama seperti saya, Juni 26, 2026, kemudian klik lanjut. Nah, untuk model SPT, karena teman-teman baru pertama kali, itu teman-teman itu normal ya. Tapi karena saya di sini tadi sudah buat, jadi di sini itu munculnya itu pembetulan, kayak gitu. Oke, sudah ya teman-teman. Kita lanjut unifikasi. Oke.
Kita ke soal terlebih dahulu. Nah, di sini di bawah ada informasi terkait PPh Unifikasi. Ada 5, ada informasinya. Ada 3 PPPU, kemudian satu BPNR, dan juga satu BPSP. Kita masuk yang ke pertama di Real LTD. Di sini kan sudah ada informasinya bahwa dia itu jenis bukti potongnya adalah BPPU. Jadi kita pilih, kita masuk ke portal eBupot, kemudian ke BPPU. Untuk Kak Hari, nanti bisa coba dicek kembali ya untuk recordnya. Mungkin ada beberapa step yang ketinggalan, kayak gitu. Kita lanjut dulu ke PPh unifikasinya dulu ya. Kalau belum selesai di PPh satu bisa lanjut ke PPh unifikasi kok. Oke, lanjut. Caranya sama, kita bisa klik buat e-Bupot BPU. Nah, untuk masa pajaknya kita pilih Juni juga, tahunnya 2026, statusnya ini normal, kemudian kita masukin untuk NPWP-nya, nah, namanya juga dimasukin. Secara manual aja, kita copy paste aja biar cepat. Sudah ya, teman-teman untuk informasi umumnya. Nah, untuk pajak penghasilannya tanpa fasilitas untuk nama objek pajaknya. Nah, di sini objek pajaknya itu adalah impor cukai 2,5%. Maksudnya apa, teman-teman? Ada yang tahu? Kalau dia itu cukai 2,5%, berarti dia itu apa? Api. Impor ada izin api, ya betul. Jadi dia itu impor eh, yang memiliki api. Kalau seumpama tidak memiliki api, maka dia dikenakan tarif 7,5%. Gitu. Pastiin benar ya teman-teman untuk nama objek pajaknya. Impor yang dipungut Ditjen Bea dan Cukai atas importir atau pemilik barang yang memiliki API, angka pengenal impor. Sudah, untuk DPP-nya kita masukin 100.500.000. Nah, ini tarifnya 2,5%. Sudah ya, teman-teman. Untuk pajak penghasilan, kalau sudah kita lanjut ke dokumen referensi. Untuk dokumen referensi, untuk di sini ada dokumen pendukung yaitu PIB. Nah, di sini kan tidak ada ya untuk PIB, kita pilih dokumen lainnya. Untuk nomor dokumennya kita bisa copy. Oke, pelan-pelan. Terus tanggal dokumennya di tanggal 13. Berarti kita pilih 13 Juni. Oke, sudah aman teman-teman? Kita balik ke pajak penghasilannya aja. Nah, di sini nama objek pajaknya pastiin benar yang memiliki API. Oke. Untuk dasar pengenaan pajaknya, DPP-nya diisi 100.500.000. Pastiin tarifnya benar 2,5%. Kalau salah, pastiin lagi nama objek pajaknya itu benar gitu ya. Terus untuk dokumen referensi, di sini kan untuk jenis dokumennya itu PIB, tapi karena di jenis dokumen itu PIB tidak ada, jadi pilih dokumen lainnya. Kemudian untuk nomor dokumen, teman-teman bisa copy di sini. Kemudian untuk tanggal dokumennya di tanggal 13 Juni. Oke, scroll sampai mana nih? Ini untuk informasi umum, objek pajak. Oke, objek pajak ini. Nih. Impor yang dipungut Ditjen Bea dan Cukai atas importir atau pemilik barang yang memiliki API.
Iya sih Kak, aku emang udah lama pengen kuliah gitu sih. Tiga belas Juni. Kalau ketinggalan terus mau lanjutin nanti lihat record, pilih hentikan pengerjaan atau tidak perlu. Bisa hentikan pengerjaannya aja. Untuk yang dokumen, nah ini dokumen teman-teman bisa pilih dokumen lainnya. Nomor dokumennya di sini. Tanggal dokumennya pilih 13 Juni. Iya, dimasukin. Bisa diulang lagi kok. Oke, sudah ya teman-teman. Kalau sudah kita lanjut, teman-teman bisa klik kirim. BPWU berhasil dibuat. Kalau masih seperti ini, statusnya sama, masih bisa diedit. Nah, sini yang diedit itu hanya untuk dokumen referensi dan juga pajak penghasilannya aja. Kalau sudah, bisa klik simpan. Oke, kemudian kita masuk PPh Unifikasi yang kedua itu untuk PT Aksara. Caranya sama, dia ini BPPU ya. Nah, kalau BPPU kita langsung aja buat e-Bupat BPU. Masa pajaknya kita pilih Juni, tahunnya 2026, statusnya normal, NPWP-nya kita copy di sini. Terus namanya PT Aksara. Kemudian untuk pajak penghasilan, fasilitas pajak tanpa fasilitas, terus nama objek pajaknya di sini jasa keuangan. Kita search aja keuangan. Nah, teman-teman pilih paling atas jasa akuntansi pembukuan dan atestasi laporan keuangan. Nanti jenis pajaknya PPh pasal 23 dengan tarif 2%. DPP-nya kita masukin 5 juta. Sudah? Kalau sudah, kita lanjut ke dokumen referensi. Untuk dokumen referensi, di sini ada bukti pembayaran. Kita pilih bukti pembayaran. Untuk nomor dokumennya 123 ini, tanggal dokumennya di tanggal 28. Kita pilih 28 Juni. Untuk objek pajaknya, teman-teman bisa pilih ini, jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan. Teman-teman bisa search aja keuangan gitu kan. Nanti di scroll paling atas itu ada jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan. Sudah, teman-teman? Oke, sudah kita klik kirim ya. Kemudian kita lanjut ke BPH Unifikasi yang ketiga. Sama, dia ini BPPU. Kita bisa klik tanda plus buat buat BPU. Kemudian kita pilih masa pajak Juni tahun pajak 2026. Statusnya otomatis normal. Kemudian NPWP-nya ini kita masukin NPWP PT Sentosa. Nah, namanya, nah sudah, namanya PT Sentosa. Kita lanjut ke pajak penghasilan. Udah ini tanpa fasilitas. Terus untuk nama objek pajaknya di sini sewa tanah atau bangunan. Teman-teman bisa search aja
Sewa. Nah, nanti teman-teman pilih persewaan tanah dan atau bangunan. Jangan sampai salah ya untuk nama objek pajaknya. Kemudian untuk DPP-nya kita masukin 8 juta. Sudah, untuk jenis dokumen kita pilih bukti pembayaran. Kemudian nomor dokumennya ini 323, tanggal dokumen di tanggal 2 Juni. Nah, sudah. Oke. Kalau sudah, kita bisa klik kirim. Sudah ya teman-teman. Nah, ini kan BPPU-nya sudah 3. Kita selanjutnya harus terbitkan dulu. Caranya sama, di sini kita pilih kotak centang dulu, kemudian klik terbitkan. Muncul pop-up seperti ini, kita bisa pilih continue. Masukin password, kemudian klik konfirmasi. Nah, status Bupot berhasil diperbarui. Statusnya menjadi approve gitu ya. Oke, kalau sudah, kita lanjut ke PPH yang keempat. Di sini ada Cynthia Kylie. Dengan jenis bukti potongnya itu BPNR. Kita masuk ke portal e-Bupot, kita pilih BPNR. Caranya sama, klik buat e-Bupot BPNR. Masa pajaknya pilih masa pajak Juni. Tahunnya 2026, statusnya normal. Nah, untuk fasilitas tanpa fasilitas, di sini kita masukin NPWP-nya, namanya Cynthia Kylie, alamatnya ini Singapura, Singapura, negaranya Singapura. Nah, tanggal lahir di sini 14 Februari 1988. Kemudian bulannya Februari tanggal 14. Nah, sudah. Nah, kalau seperti ini, teman-teman, dia itu kan wajib pajak luar negeri. Yang wajib diisi itu sebenarnya hanya yang ada bintangnya saja. Nah, untuk tanggal lahir ini kan tidak ada, jadi sebenarnya tidak wajib diisi. Tapi karena di soal ada informasi terkait tanggal lahir, jadi kita masukin aja. Lanjut ke objek pajaknya. Untuk objek pajak, kita search aja royalty. Royalty PPh pasal 26. Sudah, untuk DPP-nya kita masukin 20 juta. Tarifnya 20%. Sudah ya, sampai sini aman. Kalau sudah, kita lanjut ke dokumen referensi. Untuk dokumen referensi, kita, oke. Untuk dokumen referensi, kita pilih kontrak. Untuk nomor dokumennya, ini di copy aja langsung. Tanggal dokumennya di tanggal 4 Juni, tanggal 4. Oke, di sini sampai mana? Oke, saya tunggu ya, teman-teman. Teman-teman sampai ngisi apa di sini? Nama objek pajak.
Oke, maaf ya teman-teman kemute. Oke, kalau sudah kita bisa klik kirim ya teman-teman. Selanjutnya kita bisa terbitkan. Kemudian kita klik terbitkan di sini. Muncul pop-up seperti ini, kita bisa pilih continue, masukin password peserta 01. Kemudian klik konfirmasi. Nah, statusnya berubah menjadi approve. Oke, selanjutnya kita ke PPH yang terakhir, itu BPSP. Kita masuk ke portal EBUPOT, kita pilih BPSP. Nah, BPSP ini self payment ya, teman-teman, atau penyetoran sendiri. Kemudian kita bisa klik tanda plus buat EBUPOT SP. Nah, bedanya di sini, teman-teman, ini kan tidak ada masukin NPWP, juga nama, maksudnya tidak masukin identitas gitu ya. Kenapa? Karena ini tuh kita buat bukti potong untuk kita sendiri. Maksudnya di sini kan transaksinya dengan Pak Hendri nih. Nah, ini kan Pak Hendri ini kan orang pribadi. Jadinya yang berwenang untuk melaporkan atau membuat bukti potong gitu ya. Itu kan kita sebagai perusahaan. Makanya kenapa itu buat bukti potongnya itu self payment atau penyetoran sendiri gitu. Terus masa pajak kita pilih Juni sama statusnya normal. Terus pajak penghasilan ini tanpa fasilitas. Terus untuk nama objek pajaknya sewa. Persewaan tanah dan atau bangunan. Nah, seperti ini untuk DPP-nya 5 juta. Bukan Pak Hendri yang nggak mau dipotong, tapi kita yang dipotong. Maksudnya eh, kita yang buat bukti potongnya gitu. Karena kita kan sebagai perusahaan gitu yang lebih berwenang membuat bukti potong gitu. Iya, memang tidak masukkan nama atau identitasnya Pak Hendri. Karena Pak Hendri kan sebenarnya tidak ini, kan tidak masukin identitasnya ya, makanya di soal tidak disebutkan bahwa Pak Hendri ini untuk NIK-nya atau NPWP-nya berapa. Ya sebenarnya ada, cuman di sini kan kita tidak perlu masukannya ya, jadi tidak perlu ada informasi terkait itu gitu di soal. Oke, lanjut ya teman-teman. Untuk dokumen referensi, kita bisa pilih bukti pembayaran. Terus nomor dokumennya itu 123 ini, tanggal dokumennya tanggal 15. Sudah. Kemudian kita bisa klik kirim. Kalau sudah seperti ini, kita sama caranya. Selanjutnya, eh, terbitkan terlebih dahulu. Muncul pop-up, klik continue, masukin password. Klik konfirmasi. Nah, status Bupat berhasil diperbarui. Betul, Pak Hendri terima uangnya 4.500.000 gitu. Karena untuk Pak Hendri, ya Bupatnya tadi pilih BPSP atau penyetoran sendiri atau self payment. Kita sebagai pihak yang memotong, betul. Sudah ya teman-teman, kalau sudah seperti ini, tahapan terakhir kita setor dan juga lapor SPT-nya. Di sini untuk instruksinya itu untuk setor PPh unifikasi dengan menggunakan e-billing gitu ya. Oke.
ke Bupot, maaf, ke SPT. Nah, caranya sama, buat konsep SPT terlebih dahulu. Untuk jenis pajaknya kita pilih unifikasi, kemudian klik lanjut. Di periodenya itu Juni 2026. Kalau sudah, klik lanjut. Untuk pilih jenis SPT, model SPT-nya itu normal, kemudian kita pilih buat konsep SPT. Berhasil membuat konsep SPT, selanjutnya kita lengkapi konsep SPT-nya dengan cara klik icon file di sini. Nah, ini untuk SPT induk, kita ke lampirannya dulu, ke daftar satu. Tadi untuk tabel 1 BPU itu ada 3. Nah, kita, oh, maaf, berarti ini tadi saya ada salah ya. Bentar, saya cek dulu BPPU-nya. Betul, Juni. Sebentar. Oh, iya, ya, sebentar ya. Terbit. Oh iya, di sini Juni 2025. Nah, kita bisa hapus dulu aja. Continue. Masih. Kita buat dulu ya yang baru tadi. Juni 2026. Tadi yang PT Sentosa. Sebentar ya teman-teman, saya mau ini dulu. Revisi dulu. Nama objek pajaknya sewa. Dua puluh delapan. Nah, sudah terbitkan. Continue. Oke, sudah. Balik ke SPT. Jadi, terima kasih ya Kak Anissa sudah cross check. Di sini untuk daftar satu tabel BPU-nya. Nah, ini sudah 3 ya. Kemudian untuk BPNR tadi ada 1. Kemudian untuk daftar 2 tadi ada pembayaran mandiri. Nah, di sini untuk kumulatif tidak ada ya teman-teman. Lampiran lainnya juga tidak ada. Lanjut ke SPT induknya. Untuk pajak penghasilannya, nah ini untuk totalnya itu 7.912. Sudah benar ya, udah sama teman-teman. Nah, untuk BPNR kok nggak ada, mungkin sama kayak saya tadi. Ada salah masukin masanya, masa atau tahunnya gitu ya. Kalau sudah dirasa benar semua, ada semua, bisa masuk ke pernyataan dan tanda tangan. Ini kita bisa klik aja, dicentang, kemudian masukin NPWP-nya. Kalau di Cortex yang asli sebenarnya ini tidak ada ya teman-teman karena terisi otomatis. Kalau di sini kita masukin aja nama kita.
Maksudnya tidak ada induknya di sini, di SPT masa PPh unifikasi. Ini SPT induk ini. Sudah, teman-teman? Kalau sudah, bisa klik bayar dan juga lapor. Nah, di sini, ini kan untuk saldo deposit kita kan sisanya segini, 4.500.000. Ini kan tidak cukup. Dan juga tadi di soal, itu kan kita harus pakai e-billing untuk setornya. Jadi kita buat kode billing. Masukin password, konfirmasi. Nah, berhasil membuat kode billing. Nah, ini untuk utangnya 7.912.500 ya, teman-teman. Dan di SPT-nya, karena kita itu belum bayar, maka dia itu masuk ke SPT menunggu pembayaran. Nah, di sini. Nah, kalau seumpama tadi itu kan langsung masuk di SPT dilaporkan karena kita sudah berhasil menggunakan deposit pajak untuk pembayarannya. Tapi karena di sini kita itu harus pakai billing, jadinya dia masuk ke daftar kode billing yang belum dibayar. Caranya sama, teman-teman itu bisa pakai kode billing di sini cetak kode billing. Nah, di sini ini nanti bisa di copy, bisa bayar di mobile banking, tapi juga bisa bayar di sini ya. Langsung bayar semua kode billing. Ini muncul pop-up seperti ini, kita klik continue. Masukin password, klik konfirmasi. Nah, sudah dibayar, sudah berhasil gitu ya. Saya juga mau nunjukin yang tadi, tadi kan di PPT itu kan disebutkan perbedaannya. Kalau dulu itu kan untuk pembayaran itu satu kode billing itu satu KPKJS gitu ya. Tapi kalau sekarang itu kan jadi satu gitu ya. Nah, nanti bentuknya seperti ini. Ada datanya, ada detailnya untuk KPKJS-nya. Nah, nanti totalnya segini, kayak gitu. Bedanya itu. Oke, nah di sini juga di SPT dilaporkan sudah masuk nih, sudah berhasil. SPT-nya sudah berhasil dilaporkan. Kita juga bisa cetak BPE atau bukti penerimaan elektronik di sini kurang bayar 7 juta. Terus kita juga bisa cetak SPT induknya. KPKJS itu kode jenis setor. Untuk lupaan NPWP itu bisa random aja sebenarnya nomornya. Nah, di sini. Sudah selesai teman-teman untuk praktik kita mengenai operasional e-Bupat PPh 21 dan juga unifikasi sampai dengan SPT masanya, sampai SPT-nya dilaporkan. Kita sudah selesai. Untuk NPWP-nya itu perusahaan sebenarnya. Tapi karena di sini kita kan pakai akun kita masing-masing, jadi masukin nomor kita aja. Iya, ini dibuat semirip mungkin dengan Cortex, tapi ada beberapa perbedaan yang tadi sudah saya sebutkan gitu ya ketika praktik. Cara bayarnya, cara bayar tadi kan kalau semua sudah buat SPT itu kan nanti akan muncul di sini ya, daftar kode billing yang belum dibayar. Itu teman-teman klik aja icon uang, sama seperti top up deposit tadi. Klik icon uang gitu. Misal diisi random boleh, boleh teman-teman, tapi nanti teman-teman jadi ini ya, bingung gitu untuk perhitungannya gitu, yang benar, yang mana gitu kan. Kalau berhasil dibayar itu nanti dia akan langsung masuk ke SPT dilaporkan di sini. Kalau sudah masuk di sini berarti dia itu sudah berhasil dibayar. Kalau enggak di buku besar di sini tuh akan muncul. Bisa dicek di sini. Tuh pembayaran untuk
eh PPH ini, PPH persewaan tanah dan atau bangunan. Pokoknya PPH unifikasi di sini nanti masuk. Oke, sudah ya teman-teman untuk praktik kita pada malam hari ini. Nah, teman-teman itu bisa hentikan pengerjaan dengan teman-teman klik di sini kan ada kelas aktif ya, chapter 37. Teman-teman bisa klik berhenti. Nah, kelas berhasil dihentikan. Besok ketika teman-teman kelas lagi di pertemuan kedua, besok kan kita masuk ke materi e-faktur PPN. Nanti teman-teman jangan lupa klik mulai mengerjakan lagi, gitu ya. Dan juga info di awal, teman-teman nanti untuk belajar mandiri itu bisa sampai dengan 20 Agustus. Jadi teman-teman kita berikan akses belajar TLS ini sampai dengan 20 Agustus. Dan untuk materi, terus juga recordnya, nanti teman-teman bisa akses selamanya gitu. Selagi link teman-teman itu nggak hilang. Gitu sih. Oke, sudah selesai teman-teman untuk kelas kita pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah ikut kelas sampai dengan akhir. Ya, untuk pengerjaannya teman-teman bisa praktik di luar jam kelas sebenarnya ya. Nanti bisa praktik sebulan ke depan teman-teman tiap hari mau belajar silahkan bisa gitu ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ngikutin kelas sampai akhir, yang sudah bertanya tadi. Saya harap teman-teman selalu semangat ya dalam belajarnya. Semoga nanti di ujiannya juga, di ujian sertifikasi CFTR, teman-teman diberikan kelancaran dan diberikan hasil yang maksimal gitu ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini untuk malam hari ini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya.